10062. Saya merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haluleo Kendari. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kewarganegaraan tentang bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawas dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata nusa dan antara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dunia pengertian, yaitu dua pengertian, yaitu pengertian etimologis dan pengertian terminologis. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas, bahasa Jawa, yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan dari kata nusa yang artinya pulau dan antara. Kata nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin, kata nusa berasal dari kata nesos yang berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Kata kedua yaitu antara, memiliki padanan dalam bahasa Latin, in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kompleks, antara. Juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris, yang berarti antara, antara, dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Jadi bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antara, relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran ini, penggabungan kata nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Dia menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. 1. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Sumber historis lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur H. Juanda Kertawijaya yang pada tanggal 13 Desember tahun 1959 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. 2. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Latar belakang sosiologis bermula dari wawasan kewilayaan, namun sering tuntutan dan perkembangan konsepsi wilayah negara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, budaya, sebagaimana dalam rumusan HBNN tahun 1998. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri lingkungan dengan mengutamakan persatuan. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayaan, namun seiring dari tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Ini berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia.
berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu, maka dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Perlu diupayakan bagaimana agar terjadi satu kesatuan wilayah guna mendukung semangat kebangsaan ini. Salah satu dengan konsep wawasan Nusantara yang diawali dengan keluarnya Deklarasi Juanda pada tahun 1959. Dengan demikian, wawasan Nusantara tidak hanya wawasan kewilayahan, tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Esensi wawasan Nusantara tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. 3. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Jadi, latar belakang politis kepentingan nasional mencakupi cita-cita nasional, tujuan dan visi nasional warga negara bermula dari Deklarasi Juanda, kemudian dirumuskan dalam naskah GBHN sebagai hasil konsep politik. Secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Visi Nasional Indonesia menurut ketetapan MPR nomor 7 garing MPR garing 2001 tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda tahun 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah Garis Besar Haluan Negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hasil perubahan keempat tahun 2002. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategis, dan politik suatu negara. Adapun dalam implementasinya diperlukan suatu strategis yang bersifat nasional. Ermaya Suradinata tahun 2001. Pandangannya tentang wilayah, letak, dan geografi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan. C. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan. Konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak keseluruhan warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan suatu kesatuan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman.
Mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi tahun 1939. Baru setelah adanya deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan, di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan pemisah konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Sekian itulah yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.